Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Silaban. Saya dari Prodi Sistem Informasi NPM 194280025 Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan memenuhi syarat ujian tengah semester saya dari mata kuliah Etika Profesi dengan dosen Bapak Son Haji SAG MM. Langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian etika. Etika adalah aturan norma kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan pembuatan dan tingkah laku. Macam-macam etika. Etika umum, etika khusus, etika normatif, etika profesional, dan etika bisnis. Pengertian profesi. Profesi adalah suatu pernyataan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk mengerjakan pekerjaan itu. Syarat yang harus dimiliki menjadi profesional yaitu 1. Menguasai pekerjaan, yang kedua mempunyai loyalitas, yang ketiga mempunyai integritas, yang keempat mampu bekerja keras. Kode etik profesi. Ada 2 jenis sanksi, yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan. Sanksi moral tujuannya untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Tujuan kode etik agar profesional dapat memberikan jasa dengan sebaik-baiknya kepada para pemakai ataupun para nasabahnya. Kedua, sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional. Fungsi kode etik yaitu pedoman bagi setiap anggotanya mengenai profesionalitas yang dimiliki sehingga setiap anggota mengetahui hal yang boleh dilakukan dan juga yang tidak. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat terhadap suatu profesi, mencegah campur tangan dari pihak yang berada di luar organisasi profesi terhadap suatu profesi. Sejarah etika. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari 2 suku kata, yaitu etika bahasa Yunani atau ethos adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik di dalam individu, kelompok maupun untuk masyarakat lainnya. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer pada tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Terdapat 2 peristiwa penting pada tahun 1940-an yaitu Perang Dunia Kedua dan lahirnya teknologi komputer. Selama Perang Dunia Kedua, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan senjata tersebut memicu Wiener untuk memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu etika. Dalam penelitiannya, Wiener meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Cybernetics, Control and Communication in the Animal and Machine. Penelitian Wiener masih terus berlanjut hingga pada tahun 1950-an. Meskipun Wiener tidak pernah menggunakan istilah etika komputer dalam setiap bukunya, konsep pemikirannya telah menghasilkan fondasi yang kuat dalam perkembangan etika komputer di masa datang. Generasi kedua era 1960-an meningkatnya jumlah pengguna komputer pada era tersebut membuat Don Parker dari SRI International Menlo Park, California melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam penggunaan komputer. Pemikiran Parker menjadi pelopor kode etik profesi di bidang komputer atau kode etik profesional.
Generasi ketiga era 1970-an, kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya adalah ELIZA. Program psikoterapi program ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan mengundang banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Istilah etika komputer kemudian digunakan oleh Walter Manner untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakai komputer pada waktu itu. Era ini terus berlanjut hingga 1980-an dan masih menjadi kejayaan etika komputer. Khususnya setelah penerbitan buku teks pertama kali mengenai etika komputer yang ditulis oleh Deborah Johnson dengan judul Computer Ethics. Generasi keempat era 1990-an. Penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai tahun 1990 hingga saat ini. Berbagai konversi, riset, jurnal, artikel, dan buku mengenai etika komputer terus berkembang sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya etika dalam penggunaan komputer. Etika komputer dan juga etika siber menjadi dasar lahirnya peraturan atau undang-undang mengenai kejahatan komputer. Konsepnya, etika komputer merupakan paduan moral yang mengatur penggunaan komputer dan sistem informasi. Dan sistem informasi etika ini sangatlah penting karena masyarakat mempunyai persepsi dan ketakutan tertentu terhadap penggunaan komputer. Bainum mengkategorikan etika tersebut menjadi 3 tingkat, yaitu pop, para, dan teoretis. Etika komputer pop hanyalah exposure ke berbagai cerita dan laporan yang dapat ditemukan dalam media yang populer mengenai sisi baik dan buruk teknologi komputer. Masyarakat secara umum harus menyadari hal seperti virus komputer dan sistem komputer yang didesain untuk membantu penyandang cacat. Etika komputer para melibatkan perhatian serius kepada berbagai kasus etika komputer dan perolehan tingkat tertentu beberapa keahlian dan pengetahuan di bidang tersebut. Semua ahli sistem harus mencapai tingkat kompetensi ini agar dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Adapun etika komputer teoretis adalah topik yang menarik banyak peneliti multidisiplin yang menerapkan teori filosofi, sosiologi, dan psikologi ke ilmu komputer dengan tujuan membawa pemahaman baru dan di bidang tersebut. Sulitnya menambahkan bahwa etika itu dapat diukur melalui penggunaan komputer yang tidak merugikan pihak lain, tidak mengakses berkas yang bukan haknya, tidak menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan, tidak menggunakan komputer untuk memodifikasi data dengan keterangan palsu, tidak menduplikasi perangkat lunak, tidak memanfaatkan kekayaan intelektual orang lain, menggunakan komputer sesuai dengan keperluan, mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sosial, dan mempertimbangkan konsekuensi sistem komputer yang dirancang. Nah, selanjutnya etika internet di dunia maya. Etika dalam berinteraksi antar manusia termasuk di dunia maya meliputi kewajiban sifat dan perilaku yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, dan saling menghormati. Etika berkomunikasi melalui internet biasanya disebut net etiquette atau singkatannya dari internet etiquette. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime. Cybercrime ini tetap sering kali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Bisnis ialah suatu organisasi yang menjual jasa atau barang kepada pembeli ataupun konsumen ataupun bisnis lainnya. Untuk memperoleh laba ada 3 hal yang penting dalam bisnis, yaitu menghasilkan barang dan jasa, mencari profit, dan memaksimalkan kebutuhan konsumen. Dalam dunia perekonomian, bisnis memiliki karakteristik yakni sebagai berikut. Lembaga atau institusi atau organisasi sosial dan ekonomi berhubungan dengan berbagai barang dan jasa
yang memenuhi kebutuhan manusia, mencari laba profit atau keuntungan, menentukan harga yang sesuai, akan ada kemungkinan mengalami kerugian. Baiklah, sekian penjelasan presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.